Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Fikri Muhammad Firdaus dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Dharma Andalas. Di sini pada video kedua saya akan menerangkan strategi atau menjelaskan strategi dalam mengolah sumber daya manusia di era teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas agroindustri. Essa censura, eis a nova criatura pela rua mais escura, brilhando mais que a luz do neon. Deixa isso fluir, Baiklah, saya akan menjelaskan strategi dalam mengolah sumber daya manusia di era teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas agroindustri. Sebelum kita membahasnya, mungkin di antara kita ada yang bertanya mengapa pembangunan atau pengembangan sumber daya manusia itu penting dilakukan. Yang pertama, mengapa pengembangan sumber daya manusia itu penting dilakukan? Yaitu seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan dalam manajemen mengenai sistem informasi manajemen. Mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat maupun kemanapun kerjanya. Manfaat dari sebuah pengembangan sumber daya manusia dirasa sangat penting, dikarenakan tuntutan jabatan atau pekerjaan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Yang kedua, pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia di era teknologi dan informasi. Dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia, sebuah perusahaan tentunya dibutuhkan penelitian dan pendidikan. Yang dimaksud dalam pelatihan dan pendidikan ini adalah aktivitas meningkatkan dan memelihara kemampuan karyawan untuk bekerja. Namun, adapun metode penelitian yang mengembangkan tenaga kerja yang berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan masing-masing tenaga kerja. Beberapa metode pengembangan sumber daya manusia atau karyawan yang bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan. Yang pertama, metode skill training. Yang kedua, metode penelitian ulang. Yang ketiga, metode pelatihan lintas fungsional. Yang keempat, metode pelatihan tim. Yang kelima, metode pelatihan kreativitas. Yang ketiga, pengertian agroindustri. Agroindustri berasal dari dua kata, yaitu agrikultural dan industri, yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku atau bahan utamanya. Suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam suatu pertanian. Yang keempat, karakteristik agroindustri. Sebelum mengembangkan agroindustri, pemilihan jenis agroindustri merupakan keputusan yang paling menentukan keberhasilan dan kelanjutan agroindustri yang akan dikembangkan. Pilihan tersebut ditentukan oleh kemungkinan yang akan terjadi pada tiga komponen dasar agroindustri, yaitu penggandaan bahan baku dan pengolahan dan pemasaran. Karakteristik agroindustri yang menonjol sebenarnya adalah adanya ketergantungan antara elemen-elemen agroindustri, yaitu penggandaan bahan baku, pengolahan dan pemasaran produk. Agroindustri harus dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari 4 keterkaitan. Yang pertama, keterkaitan mata rantai produksi. Keterkaitan mata rantai produksi adalah keterkaitan antara tahapan-tahapan operasional, mulai dari arus bahan baku pertanian sampai ke processing dan kemudian ke konsumen. Yang kedua, keterkaitan kebijaksanaan makro-mikro adalah keterkaitan berupa pengaruh kebijaksanaan makro pemerintah terhadap kinerja agroindustri. Yang ketiga, keterkaitan kelembagaan. Keterkaitan kelembagaan adalah hubungan antar berbagai jenis organisasi yang beroperasi dan berinteraksi dengan mata rantai produksi agroindustri. Yang keempat, keterkaitan internasional. Keterkaitan internasional adalah kesaling ketergantungan antara pasar nasional dan pasar internasional di mana agroindustri berfungsi. Selanjutnya, forecast atau peramal adalah sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang.
mendasari perencanaan yang ke depan baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tuntutan keahlian atau keterampilan sesuai dengan jumlah, jenis, dan kualitas. Permintaan sumber daya manusia organisasi di waktu yang akan datang adalah pusat kegiatan. Hampir semua perusahaan membuat peramalan kebutuhan karyawan merupakan kegiatan yang penting dan kerja sulit untuk dilaksanakan. Pertama, perlu diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi permintaan, baik faktor-faktor yang mempengaruhi langsung seperti persediaan personalia atau aspek-aspek organisasi lainnya, maupun faktor-faktor yang tidak langsung atau perubahan lingkungan yang ekstrim. Kedua, organisasi melakukan forecast kebutuhan karyawan dalam satu periode perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Forecast kebutuhan karyawan dibuat dengan mempertimbangkan keakuratan teknik peramalan yang digunakan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi untuk dilakukan forecast. Yang pertama, faktor eksternal. Persediaan karyawan berdasarkan analisis pasar tenaga kerja serta terkondisi kependudukan sehingga ada kerjasama antara penyediaan tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kualitas karyawan. Faktor eksternal pun dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor ekonomis nasional dan industri. Yang kedua, faktor sosial politik dan hukum. Yang ketiga, faktor biologi. Yang keempat, faktor pesaing. Yang kedua, faktor internal. Menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang akan datang. Rencana, strategi, dan rencana operasional atau taktik. Rencana ini tidak mungkin terwujud tanpa sumber daya manusia dan relevan dan kompetitif. Maksudnya suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasi sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Anggaran atau cost. Sumber daya manusia di lingkungan organisasi perusahaan yang disebut pekerja atau karyawan adalah orang yang digaji atau diupah. Kedua, peramalan atau prediksi. Produk dan penjualan tidak bisa dilakukan secara spekulatif, tetapi harus didasarkan pada data sebelumnya dan survei pasar agar dapat dilakukan perhitungan yang objektif. Yang pertama, faktor bisnis baru. Dengan memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisis dan memanfaatkan informasi selalu terbuka peluang bagi organisasi. Yang kedua, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Dirancangkan untuk mewujudkan pekerjaan agar berlangsung efektif dan efisien. Yang ketiga, faktor keterbukaan. Manajer yang terbuka dengan memberikan informasi yang lengkap untuk melakukan analisis tenaga kerja maka akan memberikan peluang dihasilkannya perencanaan yang akurat. Informasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Sistem yang menyediakan informasi mengenai sumber daya manusia perusahaan adalah sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS atau Human Resource Information System. Nama sistem manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management System atau HRMS juga semakin banyak digunakan. HRIS merupakan sistem informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan manajer di fungsi sumber daya manusia. Fungsi ini dulunya bernama fungsi Departemen Personalia, sekarang diubah namanya menjadi fungsi sumber daya manusia untuk menunjukkan bahwa manusia di dalam organisasi adalah sumber daya ekonomis yang penting. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah yang pertama, timely atau tepat waktu. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, konsisten atau ringkas. Yang keempat, relevan. Sistem informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, ringkas. Yang keempat, relevan. Yang kelima, lengkap. Manajer dalam satu perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik tersebut dalam rangka mengambil suatu keputusan. Como
Oceana.